Di video kali ini, saya ingin membahas tentang sumber daya manusia yang rendah. Video ini akan sedikit lama, jadi buat kalian yang mau menonton video saya sampai selesai, mending siapkan kopi, secangkir teh, sama makanan ringannya buat menemani kalian. Disclaimer, di sini saya tidak ada niatan untuk menghina seseorang, mendiskreditkan profesi seseorang, atau apapun itu ya. So, let's do it. Sebelum saya membahas tentang SDM rendah, mulai dari definisi, penyebab, dampak, serta solusinya, saya ingin membahas SDM rendah ini berdasarkan pemikiran saya di kehidupan sehari-hari. Ingat ya, ini hanya berdasarkan pemikiran saya saja. Jadi buat kalian boleh setuju, boleh tidak. Dan kalaupun pemikiran saya tentang SDM rendah ini salah, kalian bisa langsung komen. Oke? SDM rendah. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Sebagian orang mengatakan kalau masyarakat Indonesia SDM-nya masih rendah. Tapi kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan SDM rendah? Atau orang-orang seperti apa yang dimaksud dengan SDM rendah tersebut? Oke, saya akan ambil contoh. Misal ada orang sakit, atau saya lah. Misalkan saya sakit. Kalau misalkan saya SDM-nya tinggi, berpikiran dengan jernih, atau berpikiran dengan luas, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh saya pertama kali? Sudah pasti pergi ke dokter. Terus bagaimana dengan orang yang SDM-nya rendah? Apa yang pertama kali dia lakukan ketika sedang sakit? Ya sudah pasti sama juga pergi ke dokter. Ya kali langsung pergi ke dukun. Bukan hanya rendah SDM-nya, tapi udah jongkok kali orang yang kayak gitu. Lalu di mana perbedaannya antara orang dengan SDM tinggi dan orang dengan SDM rendah? Yaitu pada usaha dan ikhtiarnya. Kalau orang dengan SDM tinggi ketika pertama kali berobat ke dokter, tidak ada perubahan, dia pasti akan cari dokter yang lain, rumah sakit yang lain. Dia berpikir, oh mungkin di dokter ini belum ada obatnya, atau oh mungkin di rumah sakit ini kurang lengkap peralatannya. Pasti dia berpikir seperti itu. Nah, beda dengan orang yang SDM-nya rendah. Ketika pertama kali dia berobat ke dokter tidak sembuh, dia langsung berpikiran buat menjalani pengobatan alternatif. Apakah salah dengan hal tersebut? Ya tidak juga. Yang salah di sini ketika dia menjalani pengobatan alternatifnya dengan pergi ke dukun, ke orang pinter, atau ke dukun berkedok ustad, itu yang salah. Kan banyak pengobatan alternatif, tidak harus pergi ke sana, seperti totok syaraf, pijat refleksi, bekam, ruqyah, dan lain sebagainya. Jangan hanya karena gara-gara penyakitnya tidak terdeteksi oleh dokter, langsung dikaitkan dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib. Tidak seperti itu konsepnya. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara orang dengan SDM tinggi dan orang dengan SDM rendah menurut pemikiran saya. Mungkin di video-video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang hal ini. Jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa like, follow, dan komen ya, biar saya makin semangat lagi bikin kontennya. Oke?